Hamil di luar nikah, anaknya haram dibinkan atau bintikan kepada suaminya. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan yang hamil di luar nikah, seperti pacaran, apakah boleh menikah dengan lelaki lain yang tidak menghamilinya? Jika boleh, kemudian perempuan tersebut melahirkan anak setelah 2 bulan dari hari pernikahan, maka kepada siapakah anaknya dibinkan atau dibintikan? Apakah kepada lelaki yang telah menghamilinya ataukah kepada suaminya? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i, bahwa perempuan single artinya gadis atau janda yang tidak punya pasangan, yang hamil di luar nikah, maka tidak memiliki masa iddah. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi wanita single, baik itu gadis maupun janda yang tidak punya pasangan, dia hamil di luar nikah, maka tidak memiliki masa iddah. Karena masa iddah terikat oleh sebab pernikahan yang sah. Sehingga perempuan hamil di luar nikah boleh dan sah menikah dengan lelaki manapun, baik dengan lelaki yang telah menghamilinya maupun dengan lelaki lain. Jika perempuan tersebut melahirkan sebelum masa 6 bulan dari hari pernikahan, maka anaknya harus dibinkan atau dibintikan kepada perempuan itu, tidak boleh kepada suaminya. Jadi misalnya kalau punya anak laki-laki yang dia lahir sebelum masa 6 bulan dari hari pernikahan, jadi ukurannya adalah 6 bulan dari hari pernikahan. Anaknya laki-laki nih, ya bin ibunya, bin perempuan itu. Kalau anak itu perempuan misalnya, ya binti perempuan itu. Misalnya kalau perempuan itu namanya Siti misalnya, ya si A bin Siti atau si B binti Siti, begitu. Tidak boleh dibinkan atau dibintikan kepada suaminya. Baik yang menjadi suaminya tersebut adalah lelaki yang telah menghamilinya di luar nikah maupun lelaki lain. Jika tetap dibinkan atau dibintikan kepada suaminya, maka hukumnya haram. Jadi haram hukumnya mengebinkan atau mengebintikan kepada suaminya karena anaknya lahir sebelum 6 bulan dari hari pernikahan. Jika anaknya tersebut perempuan kemudian tumbuh dewasa dan ingin menikah, maka tidak sah dia menjadi wali nikahnya. Jadi laki-laki yang menjadi suaminya perempuan tersebut tidak boleh menjadi wali nikahnya. Walaupun toh misalnya nih antara suami dan istri tersebut kan tahu, ya misalnya yang menjadi suaminya adalah laki-laki yang telah menghamilinya di luar nikah atau pacarnya pacarnya. Kemudian terjadilah kecelakaan sehingga sampai hamil, setelah hamil baru menikah. Kemudian setelah menikah ternyata baru beberapa bulan, tidak sampai 6 bulan melahirkan anak perempuan. Maka anak perempuan tersebut tidak boleh dibinkan kepada suaminya, walaupun suaminya itu adalah yang menghamilinya. Inilah hukum syariat Islam. Kalau masih tetap dibinkan kepada suaminya, walaupun toh itu memang yang menghamilinya, kemudian anaknya tadi kebetulan perempuan, setelah dewasa mau menikah, maka tidak sah kalau laki-laki tersebut menjadi wali nikahnya itu. Kalau pernikahannya tidak sah, maka nanti juga akan terjadi, mohon maaf, perzinahan lagi anaknya dengan suaminya itu. Karena apa? Pernikahannya tidak sah, walinya tidak sah. Oleh sebab itulah
hendaklah menggunakan wali hakim. Jadi wali nikahnya adalah wali hakim. Akan tetapi jika perempuan tersebut melahirkan setelah masa 6 bulan dari hari pernikahan, maka anaknya boleh dibinkan atau dibintikan kepada suaminya. Walaupun suaminya tersebut bukan lelaki yang telah menghamilinya di luar nikah. Mengapa? Karena memang sedikit-dikitnya masa hamil menurut mazhab Imam Syafi'i adalah 6 bulan. Jadi kalau misalnya nih ada seorang wanita melakukan pacaran hingga kecelakaan, dia yakin sudah hamil karena ada tes kehamilan kan. Kemudian setelah itu ternyata pacarnya lari, dia dinikahi laki-laki lain. Kemudian berjalan 6 bulan lebih. Setelah itu wanita tersebut baru melahirkan anak. Maka secara hukum syariat, bayi atau anak tersebut boleh dibinkan atau dibintikan kepada suaminya. Mengapa? Karena rumusnya adalah sedikit-dikitnya masa hamil, masa mengandung adalah 6 bulan menurut mazhab Imam Syafi'i. Adapun dasar ibaratnya dapat kita lihat di dalam kitab Al-Mawsu'atu Al-Fiqhiyatu Al-Kuwaitiyah dan juga di dalam kitabul Fiqhi Alal Madzahibil Al-Arba'ah dan juga kitab Al-Majmu' Syara' Al-Muhadzab. Ittafaqal Hanafiyatu wal Malikiyatu wasyafi'iyatu ala adamil iddati al-hamili bizina. Jadi ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah telah sepakat tidak adanya masa iddah atas wanita yang hamil dengan sebab zina. Walakinnahum ikhtalafu fi jawazi nikahiha. Akan tetapi mereka itu berbeda pendapat di dalam kebolehannya menikahi wanita hamil sebab zina. Tetapi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah taala dalam kitab Al-Muhadzab, ya juzu nikahul hamil minaz zina, boleh menikahi wanita hamil dari zina. Li'anna hamlaha la yulhaqu bihatin, karena sesungguhnya kehamilannya wanita sebab zina itu tidak bisa diilhakan dengan seorang pun. Fakana wujuhuduhu ka'adamihi, maka adanya kehamilan itu seperti tidak adanya. Dan mereka para ulama mazhab Syafi'i berdalil dengan hadis riwayat Sayyidah Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni kemudian oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra. Kemudian masalah batasan hamil sedikit-dikitnya bisa kita baca di dalam kitab-kitab tipis seperti kitab Matan Nuqoya wa Takrib, kemudian kitab Fathul Qorib, ya kitab Kifayatul Akhyar, kitab Fathul Mu'in dan yang lain-lainnya. Yang jelas bahwa masa sedikit-dikitnya hamil adalah 6 bulan Qamariyah menurut mazhab Syafi'i.